Halo sahabat Sapa Inklusi, selamat datang kembali di podcast Unit Layanan Disabilitas Disdikpora Kabupaten Badung dalam program Sapa Bincang. Senang sekali saya, Laksmi Dewi, guru pendamping khusus Disdikpora Kabupaten Badung, menemani teman-teman semua dalam obrolan penuh makna seputar dunia pendidikan, perkembangan anak, dan berbagai isu inklusi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian, baik di rumah maupun di sekolah, yaitu permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Ketika mendengar istilah ini, mungkin yang terbayang adalah anak yang tantrum, sulit diatur, atau cepat dicap nakal. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan gangguan emosi dan perilaku pada anak? Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang psikolog dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, yaitu Niluh Krisna Ratnasari, MPSI Psikolog, atau biasa dipanggil Kak Ratna. Halo Kak Ratna, apa kabar? Halo Laksmi, baik. Oke, sebelumnya boleh cerita sedikit Kak, sudah berapa lama bergabung dengan unit layanan disabilitas? Oke, jadi tadi pertanyaannya sudah berapa lama saya di ULD atau unit layanan disabilitas begitu ya. Tapi mungkin boleh saya perkenalan diri lagi ya, ulang ya. Boleh Kak, silakan. Oke, jadi sebelumnya sudah disebutkan, saya bisa dipanggil Ratna. Saya adalah salah satu tenaga ahli psikolog di unit layanan disabilitas Disdikpora Kabupaten Badung, dan sama Laksmi juga di sini selaku guru pendamping khusus dari unit layanan disabilitas Kabupaten Badung juga, begitu ya. Nah, untuk sudah berapa lama, kebetulan saya sudah bergabung di tahun 2024 awal gitu ya. Jadi sampai saat ini mungkin sudah memasuki di tahun kedua, begitu. Oke, berarti sudah memasuki tahun kedua dan pastinya sudah banyak pengalaman ya Kak ya terkait dengan sekolah-sekolah, baik itu guru maupun betul. orang tua dan juga siswanya. Oke Kak, mungkin banyak juga yang masih penasaran gitu ya. Sebenarnya apa sih tugas unit layanan disabilitas ini dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus? Baik. Nah, sebenarnya unit layanan disabilitas sendiri mungkin baru-baru ini kita memperkenalkan diri lebih luas ke masyarakat ya. Jadi paling banyak masyarakat tahunya itu adalah kita menyediakan asesmen psikologis untuk siswa-siswa yang mungkin memiliki permasalahan atau kondisi khusus. Kemudian juga tentunya nanti setelah ada asesmen, ada juga pendampingan ya dari guru pendamping khusus yang ada di unit layanan disabilitas itu ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Badung khususnya, begitu. Oke, berarti banyak ya tugasnya ya Kak ya sebenarnya. Lumayan gitu. ya. Oke, di episode ini Kak Ratna akan membantu kita memahami lebih jauh tentang bagaimana mengenali permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Apa saja tanda-tandanya dan bagaimana kita sebagai orang tua maupun guru bisa merespon dengan lebih tepat. Nah, sebelum kita masuk nih Kak ke lebih dalam lagi, saya ingin mulai pertanyaan yang sederhana. Kenapa sih topik ini penting untuk dipahami oleh guru maupun orang tua, Kak? Baik, jadi tentu sebelum kita bahas lebih jauh, penting ya kita istilahnya petakan dulu kenapa ya kita membahas ini, gitu ya Laksmi ya. Jadi sebenarnya masalah emosi dan perilaku itu sesuatu yang sudah sangat familiar kita hadapi gitu ya, entah itu oleh orang tua atau mungkin oleh para guru yang ada di sekolah gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kita menganggap itu hal yang biasa, jadi kita tidak begitu memberikan banyak perhatian terhadap permasalahan emosi dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa-siswa atau anak-anak kita di rumah begitu ya. Jadi harapannya dengan kita membahas dan mempelajari lagi tentang emosi dan tingkah laku anak, nanti kita jadi punya gambaran sejauh mana sih masalah emosi dan perilaku itu masih berada di batasan yang wajar. Kapan sih masalah emosi dan perilaku itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kita perlu memberikan atensi atau perhatian yang lebih begitu terhadap perilaku anak,
sehingga nanti ke depannya tidak menjadi hambatan dalam anak mengikuti proses pelajaran di sekolah, atau mungkin dalam sosialnya, atau mungkin perkembangan emosinya ke depannya, begitu. Oke, itu tadi sudah dijelasin sedikit gitu ya Kak ya. Kalau boleh tahu Kak, kalau dari sudut pandang masyarakat awam pada umumnya nih, kan pasti mendengar istilah masalah emosi dan perilaku itu terbayangnya anak yang nakal, kemudian juga tidak bisa diam. Terus juga tidak mau mendengar orang tua dan lain sebagainya. Itu. Terus kalau untuk dari sudut pandang psikologi itu bagaimana Kak? Oke, jadi kan kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kan masalah emosi dan perilaku itu sesuatu yang pasti setiap anak akan menghadapi itu. Karena setiap fase perkembangan, setiap masa transisi, anak itu pasti akan semakin level up ya, semakin meningkat juga kemampuannya dalam mengelola emosi, semakin meningkat kemampuannya dalam mengontrol perilakunya, begitu ya. Jadi ketika masalah ini wajar, itu tentunya kita bisa melihat dari di usia berapa permasalahan itu muncul. Contohnya misalkan tantrum ya, salah satu permasalahan yang mungkin para orang tua di rumah sudah tidak asing lagi dan guru-guru di sekolah juga. Jadi sebenarnya tantrum itu di usia berapa sih yang masih di tahap normal, kapan sih yang sudah dianggap sebagai gangguan gitu ya. Jadi ketika misalkan itu terjadinya masih di usia 3 tahun, 4 tahun, mungkin itu masih bisa kita anggap sebagai bagian dari tahapan atau tugas yang harus dilalui oleh anak gitu. Tapi lantas ketika tantrum itu terjadi ternyata di kelas 3 SD. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda awal adanya masalah di sana gitu. Adanya intervensi, adanya penanganan dari kita orang dewasa yang harus kita bisa berikan kepada anak ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kita, tentunya ada batasan-batasan tertentu yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menentukan apakah kondisi ini sudah masuk pada suatu permasalahan atau gangguan, atau ternyata masih di tahapan yang normal gitu Laksmi. Oke, jadi kita tidak bisa langsung untuk melabeli anak seperti anak nakal gitu Kak ya. Tapi kita juga perlu pemahaman yang lebih luas lagi tentang konteks dan fungsi perilakunya itu kenapa gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya ada perilaku-perilaku tertentu Kak yang bisa masuk dalam kategori masalah emosi dan perilaku. Apakah bisa dibahas lebih detail tentang masing-masingnya itu? Oke, jadi kalau kategori-kategorinya mungkin ini nanti yang saya bilang tadi bisa dijadikan sebagai panduan gitu ya untuk menentukan. Nah, mungkin sebelum itu ada hal penting juga yang perlu Bapak Ibu di rumah atau mungkin para guru di sekolah yang perlu pahami bahwa gangguan emosi dan perilaku ini tidak serta-merta kita bisa langsung tentukan meskipun sudah ada panduannya begitu ya. Jadi tetap kita harus melihat dulu kondisinya, apakah masalah ini perlu kita berikan treatment secara langsung, perlu kita respon secara langsung. Kita harus lihat juga dulu ini masalahnya apakah sifatnya ada dua biasanya Laksmi ya. Jadi masalah emosi dan perilaku mungkin supaya lebih gampang untuk melihatnya sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ada kita sebut sebagai internalizing. Ya, itu mungkin ya yang pertama ya. Jadi internalizing problem itu lebih kepada permasalahan emosi di mana anak-anak itu lebih cenderung memiliki semacam konflik dengan dirinya sendiri. Lebih ke arahnya itu ke dalam dibawa emosinya. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan anak-anak yang di sekolah itu keluhan dari gurunya, anaknya kok pendiam ya, nggak mau berinteraksi, atau mungkin kok anaknya cemas ya, gampang panik, kemudian juga ada istilahnya psikosomatis ya. Jadi ketika di situasi tertentu dia mulai muncul reaksi sakit perut, misalkan waktu ujian gitu ya, berulang kali seperti itu dan itu istilahnya masalah yang kita sebut sebagai internalizing problem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya externalizing. Jadi tentunya kalau externalizing itu adalah sesuatu yang ditampilkan keluar. Gitu ya. Kalau externalizing itu berarti emosi yang memang ditunjukkan keluar. Contohnya melalui tingkah laku. Misalnya,
ya, membangkang, ya, merusak sarana prasarana di sekolah misalkan, atau mungkin juga apa ya, misalnya ada kondisi seperti di sekolah yang anak-anak itu dikeluhkan bolos ya, bolos sekolah, tidak mau datang ke sekolah, atau mungkin sepertinya saya sama Laksmi pernah diskusi juga ya, ada kasus yang anaknya mau datang ke sekolah, tapi setelah sampai di gerbang itu nggak mau masuk ke kelasnya, gitu. Jadi itu sudah kelihatan perilakunya. Jadi mungkin itu contoh-contoh dari permasalahan emosi dan perilaku yang sering kita temui di sekolah ya, Laksmi ya. Itu contoh-contohnya gitu. Oke, berarti bentuknya itu bisa sangat beragam ya Kak ya, mulai dari perilaku yang terlihat dan juga justru ada yang tidak terlihat. Iya, betul. Gitu. Oke Kak, sekarang apa saja tanda-tanda yang biasanya terlihat pada anak dengan permasalahan emosi dan perilaku ini Kak? Baik, kalau kita bahas tanda-tanda, sebenarnya mungkin ini yang agak sulit untuk kita kadang mengamatinya ya, karena kita tidak terlalu concern di hal-hal yang tidak begitu kelihatan di anak. Tapi tentunya kita tetap harus punya panduan untuk menilai sejauh mana anak ini ternyata menunjukkan permasalahan dan memerlukan bantuan. Nah, biasanya ketika anak-anak mulai menunjukkan permasalahan emosi dan perilaku, itu tandanya pasti saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya, kalau di sekolah, mungkin perubahan yang terjadi adalah di prestasi mungkin ya, karena kalau sudah masalahnya di emosi, masalahnya di perilaku, tentunya pasti mempengaruhi pertama fokus ya, fokus dari anak itu sendiri. Bisa nggak dia mengikuti proses pembelajaran, itu pasti akan terganggu ya. Kemudian ada lagi misalnya masalah lain di sosialnya. Ya, jadi kalau sudah misalnya anak ini ternyata memang mempunyai kesulitan dalam menyesuaikan diri. Jadi ketika di lingkungan sosial yang baru, misalkan anaknya kelas 1 gitu ya, baru masuk ke sekolah, jadi dia mengalami kesulitan di situ untuk beradaptasi. Kita kelihatannya mungkin jadinya anaknya pendiam, anaknya nggak mau ngomong, atau mungkin hanya diem di kelas, yang padahal kalau dilihat di rumah, anaknya nggak seperti itu. Nah, di situ sudah menjadi tanda-tanda ya. Kadang orang tua di sini juga perlu ya, kita harus selalu koordinasi dengan pihak sekolah juga, dan pihak sekolah pun pasti Bapak Ibu guru ketika melihat ada hal yang rasanya butuh perhatian dari anak, pasti juga akan dikomunikasikan kepada orang tua. Jadi di situ kita bisa membandingkan, kalau di rumah anak itu seperti apa sih gitu. Terus kalau di sekolah, di awal-awal dia beradaptasi, dia seperti apa. Nah itu juga istilahnya gini, kalau masalah emosi perilaku biasanya tidak mungkin hanya muncul di satu tempat aja. Nah, minimal lah ada di 2 tempat gitu. Mungkin saja ketika di rumah dia biasa aja, tapi di sekolah dia kesulitan atau sebaliknya, nah mungkin di situ anak hanya membutuhkan bantuan supaya dia bisa melewati fase transisi gitu ya, fase baru untuk bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Tapi kalau ternyata memang dari rumah, misalkan orang tuanya, oh ini anaknya memang begitu, mungkin kalau di lingkungan baru agak pemalu dan lain sebagainya, dan ternyata di sekolah juga sama seperti itu. Nah, jadi di situ mungkin tetap ya, anak pasti akan perlu pendampingan kita juga. Gimana caranya supaya anak-anak ini yang kesulitan ini bisa kita berikan support untuk bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu. Jadi ya mungkin itu ya, untuk kita paham tanda-tandanya, sebenarnya kan setiap anak itu berbeda-beda. Cuman yang paling penting adalah kita lihat perubahannya yang terjadi di beberapa situasi. Kita bandingkan dengan di rumah, dengan di sekolah, atau mungkin saat dia bersama teman-temannya, itu bahkan lebih bagus juga. Gitu, Laksmi. Oke, berarti itu adalah tanda-tanda yang sering muncul di sekolah maupun di rumah. Iya, Kita cari betul. tahu dulu ya Kak ya. Dan mungkin juga kadang terlewat kalau tidak diamati secara konsisten. Iya, Jadi betul. baik guru dan orang tua juga harus lebih peka gitu ya pada anak. Oke Kak, sekarang bagaimana membedakan nih perilaku normal usia anak dengan awal tanda masalah emosi dan perilaku ini Kak? Oke. Jadi di awal tadi saya sempat menyebutkan bahwa
ada di fase tertentu permasalahan atau kesulitan mengelola emosi dan perilaku itu menjadi hal yang normal dilalui oleh anak-anak kita di rumah ya atau di sekolah. Tapi kapan waktunya kita mengatakan itu sebagai sebuah gangguan gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu pola emosi atau perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Apakah seperti tadi, pola perilaku ini muncul secara konsisten di beberapa situasi atau hanya muncul pada situasi tertentu? Begitu, itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga dari segi durasi, ya. Kalau dari segi durasi, apakah hanya bertahan misalkan, seminggu kemarin waktu awal-awal sekolah anaknya memang minta ditemenin terus di kelas sama ibunya atau sama ayahnya, tapi minggu berikutnya dia sudah seperti biasa lagi. Nah, itu mungkin sesuatu yang memang wajar dilalui oleh anak. Tapi ketika kondisi ini berlangsung dalam durasi yang cukup panjang, yang artinya mungkin yang awalnya mungkin seminggu atau di awal 1 bulan pertama anak masih memerlukan pendampingan oleh orang tua di sekolah, tapi kalau sampai bertahan sebulan, 2 bulan, kemudian juga sampai berbulan-bulan, itu sudah menjadi warning sign ya kita bilangnya ya, itu sudah menjadi tanda-tanda ini anaknya kenapa ya gitu, kenapa di waktu yang lama ini dia juga belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kenapa muncul masalah kecemasan ini dalam waktu yang panjang gitu ya. Itu durasi yang kita lihat. Kemudian kita lihat juga intensitas. Nah, intensitas itu artinya seberapa sering muncul masalah emosi tersebut. Kalau dalam kasus tadi yang kita bahas adalah kecemasan untuk berpisah dengan orang tua gitu misalnya ya. Jadi apakah kecemasan ini hanya dimunculkan oleh anak ketika dia masuk ke kelas atau mungkin di situasi lain juga, misalkan ketika diajak belanja ke supermarket gitu, apakah muncul juga perilaku seperti ini, dia nggak mau lepas nih dari tangan ibunya atau dari tangan bapaknya, pengennya nempel aja gitu ya. Jadi kita lihat di intensitasnya. Dan satu lagi adalah kita lihat di dampaknya gitu ya. Jadi kadang kalau anak-anak yang tantrum atau mungkin cemas berpisah di awal-awal sekolah itu kan ketika kita memfasilitasi, kita dampingi, kita berikan istilahnya kepercayaan bahwa dia bisa merasa aman di sekolah, pastinya anak akan cepat atau lambat akan merasa nyaman di lingkungannya gitu ya. Tapi kalau sudah anak ini tetap kita istilahnya sudah kita bantu, sudah kita dampingi, sudah kita penuhi kebutuhannya untuk didampingi agar merasa aman, tapi dia tidak juga menunjukkan perubahan, misalkan dampaknya malah jadi nggak fokus gitu anaknya di kelas, fokusnya hanya di ibunya yang nemani di kelas, masih takut ditinggalin, masih takut nanti tiba-tiba ibunya pergi dari sekolah. Nah, itu kan artinya itu sudah sangat berdampak gitu ya pada beberapa area kehidupan anak. Itu tidak hanya dari segi kemandirian yang mempengaruhi atau terdampak, tapi juga dari segi akademisnya. Ya, karena kalau sudah fokusnya terganggu, tentunya nanti ketika menangkap pelajaran di kelas juga anaknya jadi tidak fokus ya, Laksmi ya. Iya, Itu benar. mungkin tanda-tandanya itu ya yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, berarti kuncinya itu bukan hanya melihat perilakunya sekali dua kali saja, tapi kita juga lihat polanya nih dari waktu ke waktu gitu Iya, ya. betul. Oke Kak, kadang orang sulit ya untuk membedakan anak aktif atau hiperaktif dan atau nakal gitu. Bagaimana ya Kak cara membedakannya? Kemudian apakah masalah emosi dan perilaku ini sama artinya dengan anak nakal? Ya, jadi karena kita bahasannya lumayan luas ya, kita bahasnya emosi dan juga perilaku. Jadi tentunya di dalamnya banyak sekali gitu ya topik-topik yang sangat menarik yang seharusnya kita bisa bahas satu persatu. Tapi mungkin di sini kita bahas secara general dulu. Siapa tahu nanti gitu ya di sesi-sesi berikutnya kita juga bisa membahas salah satunya tadi ya ada hiperaktivitas, itu bisa kita bahas secara lebih mendalam. Nah, kalau di salah satu masalah perilaku yang sering kita temui di sekolah, mungkin nggak hanya saya ya, mungkin dari Laksmi juga sering dapat pertanyaan dari guru-guru, mungkin dari orang tua. Misalnya gini, Bu, anak saya di rumah itu
kok nggak bisa diam ya, kok nggak dikasih tahu untuk diam tuh nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kemudian di sekolah juga anaknya itu di kelas keliling kelas aja terus Bu, nggak mau berhenti, nggak mau duduk dan segala macam gitu. Apakah anak saya ADHD ya, anak saya hiperaktif ya? Nah, mulai muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin Bapak Ibu di rumah atau mungkin para Bapak Ibu guru di sekolah bisa sedikit tidaknya membedakan mana anak yang aktif, mana anak yang hiperaktif begitu ya. Jadi sebenarnya kalau anak yang ada kecenderungan hiperaktivitas itu masalah di kontrol tingkah lakunya, biasanya memang kesulitan untuk duduk diam di berbagai situasi. Itu ya, berbagai situasi. Tidak hanya di mungkin misalkan di kelasnya nggak bisa duduk, tapi nanti ketika di rumah kasih nonton TV, kasih handphone, ternyata anaknya bisa anteng. Nah, itu beda ya. Jadi mari kita bedakan mana anak-anak yang memang mungkin punya gaya belajar, misalkan gaya belajar tertentu yang belum kita pahami, atau mungkin juga kita lihat apakah ada hal-hal yang mungkin membuat dia tidak tertarik untuk duduk tenang mengikuti pelajaran gitu. Jadi harus kita lihat atau kita analisa setidaknya hal-hal di lingkungan yang mungkin mempengaruhi tingkah laku anak gitu. Jadi kadang ini juga sih, hiperaktif itu mungkin dibilangnya tadi ya, kita sering dengar anaknya nakal, anaknya suka gangguin temennya gitu ya. Padahal sebenarnya setelah kita gali, dia bukannya sangat pengen mengganggu temennya, tapi karena lebih ke dia nggak paham dengan apa yang disampaikan di kelas, dengan materinya. Mungkin kemampuannya secara akademis atau secara kognitif belum sampai pada tahap itu, sehingga karena dia tidak paham, dia tidak tahu harus ngapain, jadinya malah ganggu temannya, jadinya malah lari keliling kelas. Itu salah satu penyebabnya yang perlu kita ketahui. Itu contohnya ya. Jadi bagaimana kita harus bisa membedakan. Jadi tidak serta-merta anak yang tidak bisa diam itu adalah anak yang memiliki kecenderungan hiperaktivitas. Itu tadi ya, kita perlu pelajari penyebabnya itu apa gitu. Oke, berarti sekali lagi kita tidak bisa melabeli anak gitu ya. Jadi harus ada observasi dan pemahaman lagi yang lebih mendalam seperti itu. Oke Kak, belakangan banyak menemukan kasus anak atau siswa tidak mau sekolah. Kira-kira nih Kak, apa yang menjadi penyebabnya dan apakah sudah bisa dipastikan bahwa mereka mengalami permasalahan emosi dan perilaku? Oke. Nah, ini juga kasus yang sering kita temui ya. Jadi hari ini kita memang benar-benar membahas kasus-kasus yang banyak kita hadapi di sekolah atau di lapangan ya, Laksmi ya. Mulai dari anak yang tidak mau masuk kelas, anak yang mungkin tadi juga nggak bisa diem di kelas, atau mungkin di sini juga belakangan memang banyak kasus anak-anak yang tidak mau datang ke sekolah, tidak mau belajar ke sekolah. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Ya, kalau penyebabnya tentunya kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut saja gitu ya. Nggak mungkin nggak mau sekolah itu karena gurunya galak gitu misalnya. Nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi itu aja gitu. Tapi kita harus benar-benar pelajari juga. Kita lihat bagaimana misalkan sejauh ini sebelum dia nggak mau sekolah prestasinya seperti apa. Apakah memang ada riwayat beberapa kali alfa atau tidak absen, atau ternyata malah anaknya sebenarnya prestasinya bagus, tapi tiba-tiba berapa waktu belakangan jadi tidak mau sekolah gitu ya. Jadi faktornya itu bisa beragam ya. Yang paling banyak kita temui adalah yang pertama, mungkin konsistensi aturan yang ada di rumah itu belum optimal diterapkan oleh orang tua, sehingga anak-anak itu bebas. Ya, jadi ketika misalkan paginya, bajunya nggak ketemu, ya udah nggak usah sekolah gitu. Jadi padahal kan seharusnya kita upayakan lagi gitu ya, sehingga di situ jadinya gimana? Anak-anak ketika kita kasih kelonggaran yang sebegitu longgarnya, tentunya mereka juga merasa ini aturan sesuatu yang boleh kok dilanggar gitu. Mungkin akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang semakin lama membuat mereka jadi berpikir bahwa tidak datang ke sekolah itu bukan suatu masalah yang besar. Gitu. Mungkin saja seperti itu salah satunya, tapi tidak menutup kemungkinan ada alasan-alasan lain. Misalnya
Ada anak yang mungkin sedang berada pada fase grieving kita bilangnya, atau mungkin baru saja kehilangan salah satu orang terdekat, misalkan ada anggota keluarga terdekat yang meninggal gitu ya, otomatis pasti mempengaruhi kondisi emosi dari anak, sehingga anak itu belum siap gitu mungkin untuk menghadapi lingkungan sekolahnya. Nah, itu juga bisa. Yang penting kita memang harus cari tahu dulu apa penyebabnya sehingga kita juga bisa memberikan respon yang tepat. Kalau misalkan tadi masalahnya memang anaknya masih berduka, berarti yang bisa kita berikan itu adalah support secara emosional. Mungkin ditengok sama teman-teman terdekatnya, atau mungkin sama bapak ibu guru yang cukup dekat sama anak gitu ya. Tapi kalau pengaruhnya karena memang aturan di rumah yang belum konsisten, atau mungkin ada perbedaan gitu ya antara orang tua dalam menetapkan aturan di rumah, mungkin itu sesuatu yang perlu kita diskusikan kembali antara mungkin pihak sekolah atau guru dan juga dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan. Itu. Oke, ini menarik ya Kak, karena perilaku mogok biasanya kan sering dianggap hanya sekedar malas seperti itu. Padahal bisa jadi itu tanda bahwa anak sedang mengalami kesulitan emosional seperti yang tadi dibilang sama Kak Ratna. Oke Kak, bicara penyebab tentang anak mogok sekolah tadi Kak. Jika secara keseluruhan atau umum, apakah ada faktor atau hal tertentu yang mempengaruhi munculnya masalah emosi dan perilaku pada anak? Oke. Tadi kan kita membahasnya penyebab dari beberapa kondisi gitu ya. Sebenarnya kondisi-kondisi ini apa sih penyebabnya? Kenapa sih anak itu bisa seperti itu gitu ya? Nah, kalau kita lihat kembali secara umum, secara general, kira-kira faktor apa saja yang istilahnya berperan dalam menentukan ketika anak itu mengalami masalah atau hambatan secara emosi dan tingkah laku ya. Nah, balik lagi, permasalahan itu kan tadi saya bilang mungkin di fase tertentu adalah hal yang wajar. Tapi dia dapat menjadi suatu hambatan atau gangguan emosi dan perilaku ketika permasalahan ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama secara konsisten gitu ya, dan juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan dari anak itu sendiri. Termasuk akademis, tadi termasuk sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk faktor yang mungkin mempengaruhi, tentunya ada banyak gitu ya. Mungkin kita kalau secara general di psikologi kita punya istilah, ada namanya faktor nature, ada ya istilahnya faktor nurture gitu ya. Jadi nature itu adalah sesuatu yang sifatnya mungkin sudah bawaan dari anak itu sendiri, entah itu secara biologis, entah itu secara genetik gitu ya. Dan kalau nurture itu lebih kepada faktor lingkungan gitu Laksmi. Jadi lingkungan ini pun sesuatu yang luas gitu ya. Entah itu mungkin faktor interaksi di keluarga, interaksi anak dengan teman-teman sebayanya atau teman bermainnya, atau mungkin dengan guru-guru di sekolah misalnya gitu ya. Jadi misal anak yang ada kecenderungan hiperaktivitas, belum tentu penyebabnya hanya di genetik aja, bawaan aja, tapi bisa jadi interaksi antara genetik dengan lingkungan gitu ya. Contohnya, saya sering dapat pertanyaan dari orang tua atau mungkin respon ya ketika kita tanya anaknya gimana di rumah. Oh ini Bu, anaknya memang pendiam, memang lama kalau adaptasi di tempat baru, karena soalnya dulu bapaknya juga gitu. Nah, soalnya dulu saya juga kayak gitu Bu, saya juga susah gitu. Nah itu kita bilangnya faktor nature. Jadi kita di psikologi itu ada istilahnya kita belajar tentang temperamen ya. Jadi temperamen itu ada beberapa jenisnya. Ada mungkin temperamen anak yang agak lambat beradaptasi. Kemudian ada juga tipe anak yang cukup agresif gitu ya. Jadi sensitif, gampang merespon gitu ya, reaktif, dikit-dikit langsung respon. Dan juga ada juga mungkin temperamen anak yang tipenya menghindar gitu ya. Ketika ada kesulitan, dia lebih baik untuk menyendiri gitu. Jadi mungkin itu yang selama ini disebutkan oleh orang tua ya, maksudnya bawaannya dari segi temperamen. Tapi apakah itu aja yang mempengaruhi? Ya tentu saja bukan. Nah, kemudian gimana interaksinya? Misalnya
anaknya udah memang tipenya yang pemalu, susah beradaptasi, tapi kemudian dari segi interaksi dengan orang tua semakin menambahkan anak itu tidak berani beradaptasi. Misalnya, masa gitu aja nggak berani, sana. Jadi terlalu didesak mungkin, atau bahkan sebaliknya, anaknya lebih ke tidak diberi kesempatan untuk mencoba berani menyesuaikan diri di lingkungan baru. Jadi otomatis semakin nambah ya, udah bawaannya memang susah beradaptasi, kemudian juga dari orang tua tidak mendukung untuk memberikan dia kesempatan di berbagai situasi baru, ya otomatis pasti anaknya akan mengalami hambatan atau kesulitan di situ, begitu. Betul. Oke, berarti artinya tidak bisa langsung menyalahkan salah satu pihak, Kak ya. Jadi kita Betul. juga justru harus melihat gambarannya secara utuh untuk lebih memahami anaknya ini sebenarnya kenapa sih gitu. Oke Kak, sebenarnya ada nggak sih Kak pengaruh pengalaman traumatis terhadap munculnya gangguan emosi dan perilaku pada anak ini? Ya, kalau pengalaman traumatis itu sebenarnya kan suatu permasalahan emosi juga ya. Jadi di sini perlu juga saya sampaikan supaya Bapak Ibu di rumah atau mungkin Bapak Ibu guru tidak bingung. Masalah emosi dan perilaku itu sesuatu yang di satu waktu itu bisa menjadi suatu penyebab dari munculnya masalah lain, seperti masalah akademis tadi. Tapi di waktu tertentu dia juga bisa menjadi akibat. Gitu ya. Akibat artinya gimana? Ketika anak misalnya menghadapi suatu situasi yang cukup intens ya, dan membuat dia merasa terancam, membuat dia merasa berada dalam suatu bahaya, sehingga situasi ini cukup istilahnya terekam dalam memorinya sehingga menjadi sesuatu yang traumatis atau traumatis gitu ya. Jadi ketika anak menghadapi situasi serupa di kemudian hari, dia secara otomatis tubuhnya akan memberikan reaksi yang sama. Itu ya. Contohnya, misalkan yang sering kita temui, ada satu anak yang, mungkin salah satu kasus ya, ada satu anak yang dia tidak mau datang ke sekolah, dan ternyata setelah kita gali, ternyata dia salah satu guru ketika masuk kelas itu pernah tanpa sengaja berbicara dengan nada yang cukup tinggi. Dan anak ini merasa bahwa guru itu bicara keras kepada si anak ini, sehingga dia merasa takut, panik, dan akhirnya tidak berani datang ke sekolah. Gitu. Jadi meskipun kita bilang bahwa alasannya guru itu tidak marah ke anak ini, tapi karena sudah terlanjur terekam bahwa itu adalah ancaman, otomatis berapa waktunya dia akan tetap merasa terancam. Itu yang kita bilang sebagai trauma. Gitu. Jadi anaknya nggak bisa mengelola emosinya di situasi yang serupa. Sehingga butuh penanganan tentunya dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Perlu bantuan mungkin dari tenaga ahli atau dari profesional gitu. Oke, berarti ini penting sekali ya Kak, karena seringkali perilaku anak terlihat bermasalah, padahal ada pengalaman yang belum terselesaikan di baliknya gitu ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk lebih empatik sebelum menilai, begitu ya. Kemudian, nah Kak, selain akademik, apakah ada dampak lain dari permasalahan atau gangguan emosi perilaku pada anak Kak? Oke, jadi dampak lain ya, karena sejauh ini kan kita bahasnya memang dari segi akademik gitu ya. Ternyata dampaknya memang cukup banyak, tidak hanya di akademik. Pastinya tadi sebenarnya di awal sudah saya sebutkan juga ya, jadi salah satunya mungkin di kemampuan anak untuk menjalin relasi. Gitu ya. Bayangkan ketika anak ini adalah anak yang sulit mengontrol emosi, tipe anak yang agresif. Tahu agresif ya? Jadi dikit-dikit mungkin ngomongnya kasar, atau mungkin dikit-dikit mainnya pukul gitu ya. Jadi ketika dia berhadapan dengan lingkungan sosial, pastinya dia menjadi anak yang ditakuti ya sama anak-anak lain gitu. Sehingga dia tidak bisa mempertahankan yang namanya hubungan sosial, mempertahankan relasi yang sehat dengan teman-temannya atau mungkin dengan orang dewasa di sekitarnya. Itu ya. Kemudian muncul resiko perilaku berbahaya juga. Ya, kadang anak-anak yang memang di awal sudah punya tanda-tanda perilaku menentang, semakin bertambah usia, mulai masuk remaja itu sudah mulai bisa menunjukkan istilahnya pelanggaran-pelanggaran aturan, perilaku yang berbahaya, sudah mengarah pada kriminalitas bahkan ya.
mungkin ketika anak sudah masuk usia remaja. Jadi yang awalnya hanya melanggar aturan-aturan kecil di sekolah, misalkan lupa pakai dasi, salah pakai sepatu, tapi kemudian karena tidak teratasi, lama-lama jadinya mulai melanggar aturan, mulai bolos sekolah, mulai mencuri gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan perilaku-perilaku yang sudah sangat berbahaya. Nah, apalagi mungkin satu lagi adalah dampaknya secara pribadi anaknya gitu ya. Jadi anaknya bisa tampilnya tidak percaya diri gitu ya, atau mungkin dalam kontrol emosi yang dalam hal mengekspresikan emosi tidak bisa. Jadi hanya memendam saja gitu ya. Ada tipe anak yang seperti itu ya. Kelihatannya biasa aja tapi ketika di situasi tertentu muncul luapan atau ledakan emosi itu ya, atau mungkin masalah yang lebih serius yang sering kita tangani adalah anak-anak yang sudah mengarah pada gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan atau mungkin sudah mengarah pada depresi dan banyak permasalahan emosi atau suasana hati lainnya gitu. Oke, berarti ternyata dampaknya itu cukup luas ya Kak ya, dan ini membuat penanganan sejak dini itu menjadi penting gitu ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya ini ada beberapa pernyataan. Jadi tugas kakak adalah mengklarifikasi apakah ini itu benar atau salah gitu ya. Oke, jadi yang pertama langsung saja Kak. Yang pertama adalah anak agresif pasti nakal. Itu gimana Kak? Nah, jadi ini kayaknya memang yang sering kita dengar ya daripada orang tua ya gitu ya. Jadi apakah anak yang agresif itu adalah anak yang nakal gitu ya. Nah, sebenarnya istilah nakal itu hampir kita sebenarnya di lingkup psikologi atau di pendampingan anak ya, Laksmi ya, kita nggak pernah menggunakan istilah itu ya. Tapi mungkin karena sangat-sangat dianggap sangat mengganggu sehingga kadang muncul label nakal gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya anak agresif itu kan pasti atau apapun perilakunya pasti akan ada hal-hal yang menjadi pemicu sebelum itu dimunculkan. Jadi tidak serta-merta kita bisa memberikan label bahwa anak itu nakal. Karena kan apa yang kita label ke anak itulah anak jadinya ke depannya kan gitu ya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kita lebih berhati-hati dalam memberikan label kepada anak gitu. Kalaupun ada perilakunya yang cukup agresif atau melukai, sebaiknya kita cari tahu penyebabnya apa gitu. Oke, itu yang pertama Kak ya. Sedangkan yang kedua Kak, lalu ada yang juga bilang biasanya kayak gini, ini cuma fase nanti aja hilang kok gitu. Itu gimana Kak? Ya, jadi nggak apa-apa Bu, nanti pasti udah kelas gini nanti hilang sendiri kok gitu ya. Iya betul. Ya, jadi nah itu tadi. Jadi orang tua di rumah dan juga Bapak Ibu guru di sekolah harus bisa membedakan mana yang masalah emosi yang memang benar-benar wajar ada di fasenya. Kita bisa kok observasi dari anak-anak lain gitu ya. Misalkan kita bandingkan dengan beberapa kondisi anak. Kalau kelihatannya sudah sangat berbeda sekali, tentunya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa kita harus memberikan perhatian yang lebih gitu ya. Jadi jangan tunggu itu hilang sendiri karena mungkin di beberapa anak kelihatannya bisa gitu ya hilang sendiri atau mungkin seiring berjalannya waktu dia berkurang masalah emosinya gitu. Tapi kita kan tidak tahu di belakangnya apa yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka sehingga anak ini menunjukkan perubahan. Itu. Jadi sebaiknya kita tidak menunggu itu terjadi istilahnya seperti ada apa ya tiba-tiba gitu ya magic gitu ya anaknya tiba-tiba berubah, tapi kita benar-benar harus bisa setidaknya ada hal yang kita lakukan untuk membantu anak melewati fase-fase itu gitu. Oke, itu dia. Yang ketiga Kak, ada juga anggapan anak seperti ini tidak bisa sekolah normal atau reguler. Itu gimana Kak? Oke. Anak tidak bisa sekolah di sekolah reguler gitu ya atau normal. Ya kita bilangnya sekolah reguler gitu ya. Nah kalau ini tentunya saya pastikan Bapak Ibu guru di sekolah ataupun dari orang tua kita tidak bisa
memberikan judgement atau penilaian secara sepihak bahwa anak ini bisa atau tidak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah reguler. Apakah anak ini perlu sekolah khusus atau tidak? Nah, itu karena membutuhkan beberapa asesmen yang sangat detail untuk kita bisa menentukan pilihan ini ya untuk penetapan sekolah. Jadi jangan sekali-sekali karena anak ini berbeda, kita langsung menentukan dia tidak sanggup untuk menyesuaikan diri di sekolah reguler gitu. Jadi harus kita kerjasama, harus kita kolaborasi dengan tenaga ahli atau dengan profesional. Dalam hal ini ya biasanya pasti dengan psikolog gitu ya untuk menentukan. Itu mungkin. Oke, yang paling sering juga nih Kak, kalau orang tua tegas atau bahkan keras gitu ya, nanti anak pasti akan patuh. Itu gimana Kak? Iya. Oke, jadi kadang-kadang ini juga saya sering terutama di permasalahan remaja ya, di SMP. Jadi orang tua itu bilang anaknya mau kok dengerin omongan saya di rumah gitu ya. Tapi ketika di sekolah, nyatanya guru BK-nya menyampaikan anak ini anak yang cukup menunjukkan beberapa perilaku yang melanggar aturan, perilaku yang setiap diajak ngobrol sama guru BK-nya malah anak ini menentang gitu ya, memberikan jawaban yang istilahnya nggak mau kalah gitu. Jadi orang tuanya hanya mengatakan ketika diajak ketemu nggak apa-apa Bu, dikerasin aja, anaknya mau kok dengerin gitu ya. Padahal ini yang mungkin orang tua tidak sadari ya. Ketika kita menerapkan hubungan yang anak kita ada di posisi yang sangat dominan, anak itu adalah orang yang harus selalu mematuhi apa yang kita sampaikan. Mungkin kelihatannya di rumah anaknya diam-diam aja, ngikut-ngikut aja. Padahal sebenarnya mungkin dia punya banyak hal yang ingin dia sampaikan, punya banyak hal yang ingin dia istilahnya lawan dari orang tuanya. Yang mana itu kemudian malah munculnya di sekolah gitu. Itu kenapa mungkin orang tua kadang bingung di situ. Kok di rumah anaknya bisa kok dengerin saya, tapi ketika di sekolah kok ada keluhan seperti ini gitu. Jadi tidak selalu istilahnya keras dalam arti kita kaku menentukan aturan-aturan di rumah itu akan membuat anak menjadi disiplin. Itu kadang ada waktunya juga kita harus memberikan kesempatan pada anak menyampaikan pendapatnya, mengekspresikan diri juga gitu ya, sehingga istilahnya kita berada pada relasi yang seimbang jadinya gitu. Anak juga berani berpendapat, orang tua juga tetap memberikan aturan yang sebagaimana mestinya gitu. Oke, dan yang terakhir Kak, anak tidak bisa diam, pasti nakal atau hiperaktif. Oke, ini juga tadi udah kita bahas ya. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge anak yang hiperaktif itu anak yang nakal, dan sepertinya juga belakangan ini kita sudah sangat jarang ya mendengar dan menggunakan label nakal itu sendiri. Tapi lebih kepada apakah mungkin jangan-jangan anak yang tidak bisa diam itu adalah anak yang kreatif? Bisa saja ya, bisa aja anaknya kreatif, atau mungkin saja dia masih kesulitan untuk mengontrol diri sehingga kita perlu istilahnya mensupport dengan misal kegiatan-kegiatan yang dapat membangun fokus, membangun konsentrasi ya. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi kita usahakan tidak fokus di labelnya, tapi kita usahakan ketika kita melihat anak itu kesulitan mengontrol perilaku atau emosi, kita usahakan cari tahu apa yang kita bisa berikan supaya anak ini bisa lebih bagus kontrolnya, begitu ya. Oke, sekarang kita jadi punya gambaran yang lebih tepat tentang masalah emosi dan perilaku pada anak. Oke Kak, lanjut nih, terkait dengan peran dan kolaborasi nih, sekolah, guru, dan orang tua gitu ya. Oke, apa yang bisa dilakukan guru ketika melihat tanda-tanda bahwa siswa mulai terganggu secara emosional? Oke. Jadi ketika sudah melihat ya, artinya kan dari tadi kita sudah bahas gangguan emosi perilaku itu apa, kemudian juga penyebabnya apa. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah misalnya menghadapi atau melihat langsung anak-anak mengalami kesulitan yang seperti tadi kita bahas, apa yang selanjutnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah, atau mungkin keluarga dan juga para Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya. Yang pasti ketika kita menghadapi anak dengan masalah emosi dan perilaku,
tentunya kita harus bisa membuka sudut pandang gitu, sudut pandang kita yang luas gitu ya, persepsi kita. Kadang kita melihat hanya fokus di apa yang ditunjukkan, apa yang mengganggu, sehingga kita juga merasa terganggu, dan kadang kala akhirnya malah karena kita merasa terganggu, respon kita jadinya apa? Jadinya malah marah gitu ya. Anaknya cemas, anaknya panik di sekolah, anaknya istilahnya takut masuk kelas karena kita melihat itu sebagai sesuatu yang kenapa sih bisa seperti ini, kan harusnya biasa aja, anak lain aja biasa gitu ya. Kalau kita melihatnya seperti itu sudah pasti kita akan menyalahkan anak gitu. Tapi yang saya harapkan atau yang kita harapkan di sini adalah ketika kita melihat anak ini kesulitan, kita istilahnya tarik dulu, kita berusaha pahami dia secara individu. Mungkin adakan diskusi atau ngobrol berdua dengan anak. Kita istilahnya berikan kesempatan dia untuk bercerita. Tentunya sebelum anak mau bercerita, kita harus membangun rasa aman dulu ya. Jadi gimana caranya anak itu merasa aman dulu sama kita. Kita tanya dulu, basa-basi biasanya pasti ya. Kita tanya dulu kesehariannya apa, kesukaannya apa, baru nanti perlahan kita mulai bahas ke apa yang menjadi kesulitannya yang kita lihat. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita memberikan judgement ya seperti tadi ya. Harusnya lo bisa, lihat dong teman-teman yang lain, lihat dong kamu sekarang udah kelas berapa. Nah biar nggak seperti itu, tapi kita kasih kesempatan untuk anak menyampaikan kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari si anak ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misal anak ini memang kesulitan mengungkapkan, kita coba bantu untuk validasi emosinya gitu ya. Apa maksudnya validasi emosi? Jadi validasi itu adalah kita menyampaikan gitu ya, dari pengamatan kita, dari observasi kita. Misal kita lihat anaknya nggak mau masuk ke kelas, otomatis kita akan menganggap oh mungkin dia takut. Jadi sampaikan saja ke anaknya, kamu nggak nyaman ya masuk ke kelas ya, atau kamu ada yang bikin kamu takut ya, jadinya nggak berani masuk ke kelas. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh anak sebetulnya. Pemahaman seperti itu yang membuat dia merasa dipahami atau dimengerti. Itu ya, itu penting untuk memvalidasi. Dan satu lagi adalah mungkin kita berusaha juga coba amati. Gitu ya, amati polanya, lihat juga di situasi apa munculnya, sehingga kita juga bisa menunjukkan empati. Jadi sebelum kita memvalidasi emosi, kita harus amati dulu. Adakah situasi tertentu yang kayaknya atau mungkin yang menjadi penyebab terbesar anak ini mengalami masalah seperti ini. Mungkin itu, Laksmi. Oke Kak, berarti jadi langkah awal guru itu bukan menegur atau menghukum ya Kak ya, tapi malah memahami apa sih yang sedang terjadi pada anak dan juga membangun komunikasi yang tadi Kakak bilang. Ini penting supaya masalah tidak berkembang jadi lebih jauh, seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mengelola kelas saat ada anak yang sering tantrum atau meledak emosinya Kak? Ini penting ya untuk para guru ya. Ya. Ini juga masalah di beberapa sekolah ya, terutama mungkin di sekolah dasar banyak ditemukan di sini ya. Jadi sebenarnya pagi tadi hari ini juga saya juga dapat konsultasi dengan salah satu guru di sekolah terkait anak yang memang di kelas itu benar-benar tidak mau duduk tenang gitu ya. Jadi perilaku anak tentunya akan sangat bergantung dari respon kita sebagai orang dewasa terhadap perilaku yang dia tunjukkan. Gitu ya. Kalau kita lihat anaknya nggak mau diem, kalau kita teriak dari jauh, tentunya anaknya apa? Mau dengerin? Tentu saja tidak, gitu ya. Tentu saja enggak. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap bersikap tenang, ya. Kalau kita mau manggil anaknya, lebih baik kita samperin dulu, kita pegang, usahakan kita dalam posisi yang sejajar sehingga komunikasi itu berjalan dengan lebih baik gitu ya. Kalau anaknya masih lain-lain, masih fokusnya di mana-mana, kita ajak ngomong apapun dia nggak akan masuk gitu. Jadi usahakan bawa anak ke tempat yang lebih tenang dan dia memang sedang melihat atau menatap mata kita ketika berkomunikasi. Tuh, jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah aturan sangat penting di sini ya untuk menetapkan anak ini
bisa mengontrol diri gitu. Aturannya juga harus konsisten. Anak ini harus punya rutinitas. Kita harus perhatikan, misalkan anak ini ternyata bisa duduk itu maksimal di 5 atau 10 menit. Oh ya sudah, kita kasih tugas yang rentangnya pendek dulu. Jadi setelah 10 menit, setelah waktunya dia mulai nggak fokus, ya sudah kita kasih dia bergerak dulu sebentar gitu. Baru kemudian kita lanjutkan lagi tugasnya. Jadi nanti semakin hari bisa ditambahkan waktunya gitu, sehingga nanti lama-lama dia bisa bertahan fokusnya atau kontrol atensinya dalam waktu yang lebih panjang gitu. Jadi memang harus pelan-pelan dan butuh kesabaran ya. Gitu. Oke, berarti setuju ya Kak. Jadi mengelola kelas saat ada ledakan itu memang butuh ketenangan dulu, ketenangan dulu dari gurunya itu sendiri gitu ya. Jadi anak akan lebih mudah mengikuti dan melihat contoh dari gurunya itu. Iya. Oke Kak. Nah sekarang bagaimana Kak caranya membangun kerjasama yang efektif nih antara guru, orang tua, dan psikolog? Oke. Jadi ini sudah masuk di tahap kerjasama ya. Jadi mungkin kalau audiens semua mendengarkan, dari tadi kita memang bahasnya orang tua, kita bahasnya bapak ibu guru di sekolah, dan juga mungkin ada profesional di sini adalah tenaga ahli atau psikolog gitu ya. Jadi sebenarnya untuk membantu anak bisa melewati fase perkembangannya dengan baik dan optimal, tentunya kita tidak bisa jalan sendiri ya. Kalau di rumah mungkin dibantu oleh orang tua, kemudian di sekolah mungkin giliran dari bapak ibu guru yang membantu mengarahkan anak, dan mungkin di waktu tertentu kalau memang orang tua dan guru kesulitan bisa meminta bantuan dari profesional gitu ya. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa? Misalnya anggaplah dari orang tua dan guru. Jadi saling berkomunikasi dengan wali kelas contohnya ya. Jadi misalkan orang tua menyampaikan, anak saya biasanya kalau dalam situasi seperti ini dia agak pemalu, dia begini-begini gitu. Jadi gurunya di sekolah pun jadinya punya informasi tentang anak gitu ya, sehingga bapak ibu guru tahu harus seperti apa gitu. Atau mungkin sebaliknya, bapak ibu guru walinya yang menyampaikan ke orang tua. Ya, perkembangan anak di sekolah seperti apa yang masih menjadi kesulitan, sehingga nanti di rumah juga harapannya bapak ibu guru, maksudnya orang tua itu bisa membantu juga gitu. Kalau orang tua, misal tadi kasus anak yang susah fokus di kelas, guru sudah berupaya nih di sekolah dikasih waktu-waktu yang singkat untuk mengerjakan tugas. Jadi harusnya ya di rumah diulangi lagi. Jadi orang tua harus tahu juga informasinya gitu ya. Dan kalau dengan psikolog juga seperti itu, pasti akan dipertemukan antara guru juga antara orang tua, sehingga kita apa yang kita akan berikan ke anak itu semuanya sejalan, tidak bertentangan gitu ya. Jadi lebih selaras gitu. Jadi tujuannya sama, yaitu menargetkan satu hal untuk si anak ini gitu. Jadi harapannya dengan kita bekerja sama seperti itu, anak akan bisa istilahnya mencapai atau melewati fase-fase sulitnya dalam belajar mengelola emosi atau mengontrol tingkah lakunya gitu ya. Dan yang terpenting juga sebelum kita mau belajar mendampingi anak, tentunya kita juga harus sudah menguasai dulu ya. Nggak mungkin ya kita istilahnya bilang anaknya untuk mengontrol emosi nggak usah marah-marah, tapi kitanya menyampaikan dengan cara yang marah-marah gitu ya. Nggak mungkin ya kita istilahnya ngajarin anak main musik gitu, tapi kita sendiri nggak bisa main musik. Itu caranya ngajarin gimana gitu ya. Jadi usahakan kita sebagai orang dewasa sudah menguasai lebih dahulu bagaimana caranya kita merespon situasi, menunjukkan reaksi emosi, sehingga anak pun jadinya punya contoh gitu ya, tidak hanya kita memberikan nasihat-nasihat gitu. Jadi ada secara praktis hal-hal yang bisa anak contoh dari kita gitu. Itu sih yang paling penting ya. Oke Kak, berarti kerjasama seperti ini memang kunci ya Kak ya. Kalau misalnya sekolah dan rumah sudah sejalan, berarti anak akan merasa lebih aman dan nyaman, seperti itu. Dan ketika perlu masuknya profesional atau psikolog, itu akan sangat membantu agar penanganannya lebih tepat gitu ya Kak ya. Betul. Oke, sekarang sebelum menutup Kak,
menutup podcast hari ini, jadi apa nih pesan untuk para guru dan orang tua dalam menghadapi anak dengan permasalahan emosi dan perilaku? Atau bahkan Kak, mungkin untuk mencegah anak mengalami masalah seperti ini itu apa Kak? Oke, baik. Jadi kita sudah di penghujung ya, sudah di akhir sesi ya. Jadi mungkin hal-hal yang perlu saya tekankan di sini, mungkin tidak hanya untuk para orang tua di rumah atau Bapak Ibu guru di sekolah, tapi untuk kami juga ya semuanya dalam mendampingi anak-anak begitu, perlu kita sadari bersama bahwa perkembangan atau fase-fase perkembangan emosi itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting juga gitu. Kadangkala yang saya lihat atau mungkin yang kita lihat selama ini banyak orang tua mungkin yang lebih fokus pada pencapaian akademis dari anak gitu ya, lebih fokus pada istilahnya pelajaran, kemudian juga les dan segala macam. Tapi padahal di sisi lain perkembangan emosi anak juga perlu kita perhatikan, karena kalau kita tidak istilahnya anak tidak bisa melewati perkembangan emosinya dengan baik, tentunya pasti akan mempengaruhi aspek akademisnya juga gitu. Jadi mari kita sama-sama gitu ya memfasilitasi supaya anak-anak kita dapat melewati setiap fasenya dengan baik, dapat mengelola atau belajar istilahnya manajemen emosi, belajar tentang manajemen tingkah laku atau kontrol diri juga gitu ya, dengan kita menyediakan aturan-aturan yang konsisten di rumah ataupun di sekolah, dan tentunya harapan akhirnya anak bisa menjadi dewasa, menjadi pribadi yang cukup mandiri ke depannya gitu ya, dari segi emosi, sosial, kemudian juga bisa berfungsi dengan baik di lingkungan sosialnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Laksmi. Oke, baik, itu tadi pesan penting untuk orang tua dan guru ya. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal dalam memahami dan menangani permasalahan emosi serta perilaku pada anak dengan lebih tepat. Wah, banyak sekali ya insight yang kita dapatkan hari ini tentang bagaimana memahami dan menangani permasalahan emosi serta perilaku pada anak. Mulai dari mengenali tanda-tandanya, kemudian juga memahami penyebabnya, hingga bagaimana sekolah, orang tua, dan para profesional bisa berkolaborasi untuk mendukung anak. Semoga obrolan ini membantu para guru dan orang tua menjadi lebih peka, tidak terburu-buru memberi label pada anak, dan mampu memberikan respon yang lebih tepat dan empatik pada anak. Terima kasih sudah mendengarkan Sapa Bincang hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ratna yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Sapa Inklusi dan follow Instagram kami di @sapainklusibadung. Sampai jumpa di episode Sapa Bincang berikutnya. Bye-bye! Bye.